Jadi orang-orang soleh terdahulu itu kalau Ramadan memang mengajukan cuti. Cutinya diambil semua, perusahaannya sendiri. Wira swasta, nabung, Ramadan istirahat. Saya mau nikmatin. Ada di antara beliau-beliau kalau Ramadan pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, Masya Allah mendadak Ramadan kaya. Kadang orang-orang heran, ini orang nggak punya duit, tapi kalau Ramadan kok bisa ke Mekah? Nabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah 1 Ramadan kita akan berpuasa. Insya Allah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat semua, dan bahagia dalam taat pada Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Jadi kalau ada orang nanya, kapan puasanya? Jawabannya 1 Ramadan. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Semua ulama mengatakan wajib puasa Ramadan di tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. 1 Ramadannya jatuhnya kapan? Tidak mau ikut mikir. Tidak mau ikut mikir. Karena bukan tugas saya mikirkan tanggal 1 Ramadan jatuhnya kapan. Sudah ada yang memikirkan. Siapa itu? Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui lembaga yang sudah ditugaskan. Kementerian Agama nanti akan menetapkan. Saya tidak ikut ormas manapun, saya ikut Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau pemerintah bilang tanggal sekian, saya ikut. Pemerintah bilang tanggal sekian, saya ikut. Itu saya. Yang lain silahkan dengan keyakinannya masing-masing. Jadi jangan nanya lagi sama Pak Novel. Pak Novel kapan puasanya? Jawabannya 1 Ramadan. 1 Ramadannya ikut ketetapan pemerintah. Dah selesai. Nah, yang kedua yang lebih penting adalah bagaimana kita menjadi manusia yang nanti Ramadan itu berhasil. Ya, jadi manusia yang Ramadan nanti itu berhasil. Banyak yang di Ramadan, na'udzubillah min dzalik, gagal. Ya, di Ramadan dia gagal. Pertama, Ramadan itu bukan bulan untuk bercocok tanam. Tapi Ramadan itu adalah bulan untuk panen hasil amal. Ya, Ramadan itu bukan bulan untuk bercocok tanam, tapi Ramadan itu bulan untuk panen hasil amal. Makanya ada orang yang Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar sampai Sya'ban, amalnya enggak difikirkan. Ramadan dia genjot amal, kemudian timbul keluh kesah, kok ngantuk ya? Kok enggak bisa khusyuk ya? Kok rasanya seperti ini ya? Saya enggak ngomong enggak dapat pahala ya, pahala dapat, dilipat gandakan dapat, tapi dia enggak panen, enggak merasakan buahnya, enggak merasakan manisnya. Sementara orang-orang yang soleh terdahulu, kalau masuk bulan suci Ramadan, ngantuk itu tidak sempat datangi beliau-beliau, enggak sempat. Kenapa? Karena di luar bulan Ramadan udah enggak ada peluang buat rasakan ngantuk. Tatajafa junubuhum 'anil madhaji', lambungnya jauh dari tempat tidur. Enggak berkawan sama kasur. Tidurnya pun dalam posisi duduk. Hanya beberapa saat untuk charge dengan very super charging ya, dengan charge yang sangat super dalam kondisi duduk. Selebihnya waktunya digunakan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Begitu masuk bulan suci Ramadan, kata orang Jawa Tengah, cancut tali wondo ya. Sing-singkan lengan baju. Semakin bersemangat. Imam Syafi'i rahimahullah, paling sedikit ini yang diriwayatkan dan dipertontonkan kepada masyarakat. Yang lain amalnya disembunyikan. Ini amal yang boleh dipertontonkan untuk jadi contoh. Apa itu? Selama Ramadan paling sedikit khatam Al-Quran 60 kali dan semuanya di dalam sholat. Yang satu dalam sholat waktu pagi sampai maghrib, yang satu dalam sholat dari ba'dal maghrib sampai subuh. Sholat sunnah. Satu hari khatam 2 kali. Mirip dengan kita saudara-saudara. Ya sudah mirip hayalannya. Ya hayalannya sudah mirip. Mudah-mudahan bisa prakteknya, amin. Ada pula ulama yang bulan suci Ramadan kalau siang tidak berani baca Al-Quran, ada. Baca Al-Qurannya dirubah di malam hari. Kalau siang diperbanyak dengan zikir, dengan sedekah, dengan cari
ilmu. Tapi ngajinya itu maksimal malam hari. Saat ditanya, kamu kenapa kok ngejarnya baca Al-Quran malam hari? Dijawab, ya saya lagi cari fatwanya ulama, saya udah baca sekian kitab dan ketemu sekian banyak orang, belum berhasil dapat jawaban atas masalah saya. Loh, masalahnya apa? Saya kalau baca Al-Quran, di mulut saya itu ada rasa manis yang lebih manis dari madu. Nah pertanyaannya, rasa manis ini kalau saya telan batal nggak puasa saya? Karena betul-betul menjelma jadi makanan. Manis di mulut. Ini kalau saya ngaji siang hari terus rasa itu tertelan, puasa saya batal atau tidak? Daripada nanti menimbulkan hil-hil yang hal-hal ya. Ngajinya saya rubah malam hari. Malam hari pol-polan ngajinya. Itu dari mulai habis isya, selesai ngajinya adzan subuh. Dan dalam sholat. Ya, dan dalam sholat. Artinya apa? Habis sholat isya, ya habis sholat sunat tarawih, itu sholat malam, ya menutup witir 1 rakaat tapi khatam Al-Quran. Monggo dicontoh. Masya Allah kan ya, siapa tahu kita seumur hidup bisa sekali, itu udah luar biasa. Kalau enggak bisa, enggak apa-apa. Senang saja kalau dengar yang seperti ini. Orang yang senang dengan kisah-kisah seperti ini berarti minhum, masuk kelompoknya mereka. Itu ciri-cirinya gitu. Diceritakan kisahnya orang-orang soleh kok ikut senang. Wah ini kelompoknya orang soleh. Nah kalau diceritakan kisahnya orang-orang salah kok ikut senang. Nah itu bahaya itu. Diceritakan maksiat kok ikut bergairah. Na'udzubillah min dzalik. Itu ulama-ulama terdahulu. Sampai ada yang begitu masuk 1 Syawal. Ya 1 Syawal udah semangat pengen puasa lagi. Tapi kan Syawal kan tanggal 1 gak boleh puasa hari raya. Maka begitu masuk 2 Syawal, genjot puasa 6 hari. Setelah itu, beliau-beliau itu nabung. Orang-orang soleh terdahulu, nabung. Nabung sedikit hartanya, tiap hari, sampai datangnya akhir bulan Sya'ban. Buat apa? Tabungan untuk Ramadan. Ramadan hari libur akhirat, saya nggak mau kerja. Tapi jangan terus ditiru, Ramadan nggak mau kerja, tapi nggak ada duit. Nah ini keliru. Nirunya belum pas ya. Jadi orang-orang soleh terdahulu itu kalau Ramadan memang mengajukan cuti. Cutinya diambil semua, perusahaannya sendiri. Wira swasta, nabung, Ramadan istirahat. Saya mau nikmatin. Ada di antara beliau-beliau kalau Ramadan pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, Masya Allah mendadak Ramadan kaya. Kadang orang-orang heran, ini orang gak punya duit, tapi kalau Ramadan kok bisa ke Mekah? Nabung mas. Ya 1 tahun nabung, orientasinya betul-betul akhirat. Kalau dengar yang seperti itu ikut seneng aja, ikut seneng, Masya Allah. Itu orang-orang luar biasa, aku mah masih biasa. Nah nanti kita kecipratan barokahnya itu, kalau seneng dengan amalannya orang-orang yang baik. Akan ketularan barokahnya. Kalau kita belum bisa mengamalkan, nanti Allah akan kasih anak keturunan kita, salah satu ada yang bisa mengamalkan. Ya karena orang itu kalau senang, pasti disusulkan dalam kelompok orang yang disenangi. Pasti dimasukkan. Lah yang buat ngangkat biar bisa dimasukkan, nanti salah satu turunannya jadi orang yang luar biasa, bisa ngangkat leluhurnya. Ya bisanya mengangkat bapaknya, kakeknya dan seterusnya. Ramadan, bulan panen. Makanya orang-orang soleh kalau Ramadan amal itu enteng. Panen kok, ya dengan senang. Saya mau nanya, orang panen itu senang atau sedih? Kalau panennya berhasil senang atau gak senang? Senang. Ketawa, nyanyi, riang gembira. Makanya orang-orang soleh kalau mau masuk Ramadan, tiba bulan panen, senangnya luar biasa, tapi ada oknum-oknum di antara kita, mau masuk Ramadan, aduh poso meneh. Iya, wah lapar lagi, wah ngeleh meneh, kan seperti itu. Ini mungkin kita pernah ngalami, maklum dulu kan masih kecil ya, sekarang kan mulai remaja. Tati Is ini kan masih kanak-kanak ini, awet no Masya Allah, baby face, wajahnya seperti bayi, usianya, wallahu a'lam. Harus dicek KTP-nya, tapi ternyata KTP-nya belum ketemu. Lagi dicari, ketelesut KTP-nya ya.